Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi lalu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pola-pola hereditas. Di situ kita membahas tentang persilangan monohibrid dihibrid, kemudian hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Kemudian ada penyimpangan semu hukum Mendel. Dan hari ini kita lebih concern ke manusia ya, bukan lagi membahas persilangan kacang kapri ataupun hewan ya. Hereditas pada manusia. Masih ingat pengertian dari hereditas? Masih ya, hereditas itu diartikan sebagai penurunan sifat dari induk kepada keturunannya melalui gen. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah potret keluarga. Kalian bisa lihat di sini ada bapak atau ayahnya, ini ibunya, kemudian ada 4 anaknya. Dari keempat anak ini, bisakah kalian menemukan adanya kesamaan fisik, ciri fisik anak dengan kedua orang tuanya? Yang paling terlihat apa? Ya, kalau kita amati atau kita lihat, yang paling menonjol sekali kemiripannya adalah warna rambutnya, ya, kemudian warna kulitnya, ada bentuk hidungnya dan lain sebagainya. Yang pada dasarnya semua sifat pada diri manusia itu didapatkan dari kedua orang tuanya, ya, baik sifat fisik, fisiologi maupun psikologi atau kejiwaannya. Kalau sifat fisik yang tadi kita sebutkan ada warna kulit, warna rambut, tekstur rambut, postur tubuh, bentuk hidung, warna mata, bentuk mata, tipe suara dan lain sebagainya. Itu adalah sifat fisik. Kemudian ada sifat fisiologi. Kalau sifat fisiologi ini sulit sekali diamati karena berkaitan dengan metabolisme tubuh, ya. Fungsi alat-alat tubuh, contohnya misalkan hormonnya, kemudian enzimatisnya dan lain sebagainya. Kemudian untuk sifat psikologi atau kejiwaan ini juga sulit diamati karena berhubungan dengan kondisi kejiwaan orang tersebut, ya. Contohnya adalah watak dan IQ. IQ juga diturunkan dari kedua orang tuanya. Nah, lanjut. Pedigree atau peta silsilah keluarga. Pedigree dalam hereditas manusia itu diartikan sebagai diagram yang menunjukkan penurunan karakter-karakter tertentu dari leluhur atau pasangan perkawinan kepada keturunannya dari generasi ke generasi berikutnya dalam suatu populasi. Ya. Nah, apa manfaatnya kita belajar pedigree? Yang pertama, itu mengatur perkawinan untuk menghindari munculnya penyakit-penyakit keturunan. Nah, bisa kalian menyebutkan contoh dari penyakit keturunan? Misal ya, buta warna, kemudian hemofili. Nah, itu diturunkan. Jadi nanti suatu saat ketika kalian mencari pasangan, ya, setelah belajar ini kalian akan tahu, oh, kalau saya menikah dengan seseorang yang dari leluhurnya itu ada yang misal maaf ya buta warna, maka bisa jadi keturunannya pun bisa dari kalian atau yang lainnya itu ada yang buta warna, atau yang hemofili pun ada yang hemofili karena itu diturunkan. Kemudian mempertahankan sifat-sifat yang unggul dalam keluarga. Yang ketiga, memperbaiki mutu genetik dari suatu keluarga. Penentuan jenis kelamin atau determinasi seks pada manusia. Pada manusia, jenis kelamin itu ditentukan berdasarkan tipe XY. Ya, ini adalah kromosom seks. Kromosom seks itu disebut juga dengan gonosom. Nah, kromosom seks atau gonosom Y merupakan faktor penentu jenis kelamin laki-laki. Ya, jadi kalau ada Y itu pasti jenis kelaminnya adalah laki-laki. Secara normal jenis kelamin manusia itu dikendalikan oleh sepasang kromosom seks, yaitu XX itu untuk perempuan dan XY untuk laki-laki. Ya, ingat, XX itu perempuan, XY itu laki-laki. Sekarang kita lihat contoh diagram perkawinannya. Parental P, parental atau orang tuanya, perempuan disilangkan atau menikah dengan laki-laki. Perempuan itu XX, laki-laki itu XY. Sehingga gametnya di sini kan X semua ya. Gametnya adalah X dan X atau boleh dituliskan sekali saja X saja boleh. Kemudian untuk laki-laki gametnya X dan Y. Ya.
maka filial pertamanya atau anak atau keturunan pertamanya kita buat begini supaya kalian tidak bingung ya. Dibuat tabelnya. Laki-laki gametnya X, ini Y, tuliskan. Perempuan gametnya X, ini X. Kita silangkan X bertemu dengan X, oh maka X. X bertemu dengan Y, maka XY. X dengan X, ini XX. X dengan Y, maka ini XY. Nah, XX itu perempuan, ini perempuan. XY laki-laki, laki-laki. Jadi ketika ada perkawinan antara perempuan dan laki-laki, kemungkinan kelahiran anak laki-laki dengan perempuannya itu sama, yaitu 50%. Ya, dari 4 ini hasil keturunannya 2 perempuan dan 2 laki-laki. Jadi kemungkinan kelahiran anak laki-laki dengan perempuan itu sama, 50%, 50%. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa ya. Nanti kalau tidak, kalian tanyakan di kolom komentar di Google Classroom boleh, atau Jabri Ibu juga boleh. Kemudian golongan darah. Golongan darah itu pada umumnya sistem golongan darah itu ada 3 macam ya. Ada golongan darah sistem ABO, ada sistem MN dan resus. Tapi kalau di Indonesia itu umumnya menggunakan sistem ABO dan resus saja. Nanti kita bahas satu-satu ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Sistem golongan darah ABO itu ditemukan pertama kali oleh Karl Landsteiner. Beliau adalah seorang ilmuwan Austria, peraih Nobel pada tahun 1930. Nah, berdasarkan kandungan aglutinogen atau antigen dan aglutinin atau antibodinya, darah dibagi menjadi 4 golongan, yaitu darah A, B, AB, dan 0. Nah, kalian ini biasa menyebutkannya O, tapi yang benar adalah 0. Ya. Kenapa 0? Nah, nanti kalian akan tahu. Aglutinogen atau antigen. Apa artinya? Aglutinogen atau antigen itu artinya glikoprotein yang ada di permukaan eritrosit atau sel darah merah. Jika aglutinogen masuk ke dalam golongan darah yang tidak cocok, maka akan dikenali sebagai antigen atau benda asing. Ya. Sementara itu, aglutinin atau antibodi adalah protein yang dihasilkan limfosit B dalam plasma darah yang akan merespon antigen atau benda asing tersebut. Ya, belum paham? Lihat tabelnya, ya. Lihat tabel ini. Golongan darah A, B, AB, 0. Ini aglutinogennya, ini aglutininnya. Sekarang perhatikan, golongan darah A, aglutinogennya itu A. Aglutininnya atau antibodinya itu beta atau anti B. Ya, golongan darah A itu anti dengan B. Golongan darah B, aglutinogennya itu B. Aglutininnya atau antibodinya itu alfa atau anti A. Sekarang AB. AB aglutinogennya A dan B. Aglutininnya tidak ada. Dia tidak anti dengan siapa-siapa. 0. Nah, ini kenapa disebut 0? Karena dia tidak punya aglutinogen. Ya, tidak punya antigen sehingga disebut golongan darah 0 atau 0. Tapi kalau sudah terbiasa, oh ya nggak apa-apa. Kemudian aglutininnya atau antibodinya itu alfa dan beta atau anti dengan A dan anti dengan B. Ya. Jadi, kalau kalian memahami tabel ini, seseorang misalnya ada kasus seperti ini. Seseorang yang bergolongan darah A mendapat transfusi darah dari orang yang bergolongan darah B. Itu bisa tidak? Boleh tidak? Kalau secara teori kan kita taunya golongan darah A dapatnya dari golongan darah A baru bisa. Tapi kalau dari golongan darah B, AB atau 0 boleh enggak? Bisa jawab ya, tidak boleh. Tapi alasannya apa? Alasannya ini, ketika seseorang bergolongan darah A mendapatkan transfusi darah dari orang yang bergolongan darah B, maka akan terjadi penggumpalan. Kenapa? Karena antibodinya aktif. Golongan darah A itu aglutinogennya A dan dia anti dengan B.
Ya, ketika aglutinogen B ini masuk ke golongan darah A, antibodinya langsung mengenali, oh ini ada B masuk. Sehingga antibodinya bekerja dan digumpalkan. Itulah mengapa orang yang bergolongan darah A harus mendapatkan transfusi darah dari golongan darah yang sama, tidak boleh berbeda. Ya, karena antibodi di dalam tubuhnya itu akan mengenali antigen yang masuk sehingga akan diserang. Itulah yang menyebabkan terjadinya ketidakcocokan. Begitu. Paham ya? Nah, kalau golongan darah mana ini? Di golongan darah AB itu dia tidak anti dengan siapa-siapa. Sehingga teorinya dia tidak akan menggumpalkan antibodinya A dan B karena dia nggak punya antibodi. Sedangkan golongan darah 0 dia itu anti dengan A dan anti dengan B. Dia hanya mau menerima dari golongan darah dia sendiri, ya. Tapi dia bisa memberikan ke yang lainnya, begitu. Kalian pahami dulu ini tabel ini, ya. Antara aglutinogen dengan aglutinin. Kita lanjut. Fenotip, genotip, dan macam gamet pada golongan darah. Golongan darah A itu genotipnya ada dua macam. Ada yang homozigot, ada yang heterozigot. Kalau yang homozigot itu genotipnya adalah IA, ya. A-nya itu dituliskan di atas kecil seperti pangkat, ya. Karena ini IA, maka macam gametnya adalah IA saja. Ini yang namanya genotip homozigot. Kemudian heterozigot, golongan darah A itu berarti IA I0. Macam gametnya adalah IA dan I0. Sekarang golongan darah B. Golongan darah B kalau yang homozigot maka genotipnya adalah IB. Gametnya IB saja. Yang heterozigot IB I0. Maka gametnya ada dua, IB dan I0. Golongan darah AB genotipnya itu IAIB. Gametnya IA dan IB. Golongan darah 0 genotipnya itu I0. Macam gametnya I0, ya. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Seseorang wanita bergolongan darah A heterozigot menikah dengan seorang laki-laki bergolongan darah B heterozigot. Nah, ini yang harus kalian garis bawahi ya. A heterozigot menikah dengan B heterozigot. Pertanyaannya, bagaimanakah kemungkinan golongan darah anak-anaknya? Nah, sekarang kita selesaikan. Parentalnya atau orang tuanya itu wanita bergolongan darah A, ingat heterozigot, dan laki-laki golongan darah B heterozigot. Sehingga kalau kalian lupa tadi, kalau yang heterozigot berarti IAI0. Ya, B heterozigot IBI0. Gametnya IAI0, IBI0, ya. Buat tabelnya, tabel persilangannya. Laki-laki ini IBI0, wanita IAI0, ya. Kita silangkan IA dengan IB. IAIB. Oh, berarti golongan darahnya AB, ya. Terus IA disilangkan I0. IA I0. Oh, ini golongan darahnya A, tapi heterozigot. Kemudian ini I0 dengan IB, yang B kita tulis di depan. IB I0. Oh, golongan darah B, heterozigot. Kemudian terakhir I0 disilangkan dengan I0. Ini ya, I0, golongan darahnya adalah O. Jadi ketika pasangan yang bergolongan darah A dan B dinikahkan atau dikawinkan ya, maka akan terbentuk beberapa macam golongan darah dari anaknya. Bisa jadi anaknya itu golongan darahnya AB, bisa jadi B, bisa jadi A, dan bisa jadi 0. Jadi jangan kaget ketika ayahnya A, ibunya 0, ya, tapi kok anaknya itu golongan darahnya ketika ayahnya A dan ibunya B, kok ada anaknya yang muncul golongan darah 0? Jangan langsung dijudge atau dicap, oh dia bukan anak kandungnya.
Tidak ya, karena bisa jadi orang tuanya itu golongan darahnya itu heterozigot. Dia membawa sifat inol ini, ya. Sehingga ketika sama-sama memiliki inol akan muncullah ini golongan darah 0 seperti itu. Kemudian contoh soal yang kedua. Sepasang suami istri bergolongan darah AB dan 0. Mungkinkah pasangan tersebut menghasilkan keturunan dengan golongan darah yang sama dengan kedua orang tuanya, yaitu AB dan 0? Ya, mungkin enggak, kita ditanyakan mungkin tidak, jawabannya ya satu mungkin atau tidak ya. Tapi untuk menjawab seperti itu, kalian harus membuat seperti ini dulu ya. Yuk kita selesaikan. Parental, golongan darah suaminya AB, golongan istrinya 0 ya. AB berarti IA IB. 0 berarti I0 I0. Gametnya IA IB. I0 I0. Nah, maka F1-nya kita buat tabel. Suami IA IB. Istrinya I0 I0. Kita silangkan I0 IA. IA-nya tulis depan ya. IA I0 oh A heterozigot. Lagi IB I0. IB I0. B heterozigot. Lagi ini I0 dengan IA. Oh IA I0 golongan darahnya A heterozigot. Kemudian ini B0, IB0, golongan darahnya B heterozigot. Oh, ternyata dari persilangan AB dengan 0 tidak ada satupun yang bergolongan darah AB. Ya, karena separohnya bergolongan darah A, separohnya lagi bergolongan darah B. Ya. Jadi jawabannya mungkin tidak menghasilkan keturunan yang golongan darahnya sama dengan orang tuanya. Jawabannya tidak mungkin ya, tidak mungkin ya. Bisa dipahami. Untuk persilangan golongan darah tadi ada 2 contoh soal, kalian bisa ulang ya penjelasannya, barangkali masih terlalu cepat kalian bisa repeat terus sampai kalian paham. Nah, kalau sudah paham silakan kerjakan latihan soal ini ya. Ada dua saja soal nanti kalian kerjakan. Yang pertama, Tono yang memiliki golongan darah A menikah dengan Tini yang bergolongan darah AB. Bagaimanakah golongan darah anak-anaknya? Kalian buat persilangan seperti contoh soal yang Ibu berikan. Nah, kalau di sini tidak disebutkan homozigot atau heterozigot, hanya disebutkan golongan darah A saja, maka dianggap sebagai heterozigot ya. Ingat, kalau tidak disebutkan homozigot atau heterozigot, hanya disebutkan golongan darah A atau B saja, maka dianggap sebagai heterozigot ya. Oke, udah Ibu jelaskan ya, jadi jangan sampai salah. Oke, nomor 1 bisa insya Allah. Lihat contoh soalnya tadi. Kemudian nomor 2, perhatikan pedigree golongan darah berikut. Ini orang tuanya yang di atas. A disilangkan dengan AB. Sudah ada atau sudah terlihat 2, AB dan A. Nah, kalian diminta untuk mencari kemungkinan untuk 2 yang belum diketahui ini ya. Jadi kira-kira ini anaknya yang 2 itu golongan darahnya apa? Supaya bisa menjawab, tentu kalian buat persilangan seperti pada contoh soal. Oke, gampang ya, bisa dipahami. Silahkan nanti kalian repeat atau ulang video sampai kalian paham, atau kalian boleh tuliskan pertanyaan di kolom komentar Google Classroom, atau japri Ibu juga boleh, telepon Ibu juga boleh ya. Oke, setelah selesai nanti tugasnya atau 2 soal ini jawabannya kalian posting di Google Classroom. Dan jangan lupa belajar tentang persilangan penurunan hemofili dan buta warna ya. Besok kita masih belajar tentang materi ini, tapi tentang buta warna dan hemofili. Oke, terima kasih anak-anak. Semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.